Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Dr. Brian. Nah, ini Jakarta menjadi salah satu sumber dengan pasien dalam pengawasan terbanyak. Kenapa Jakarta bisa cepat begitu untuk penularannya? Iya, karena kasus 01 itu kan ditularkan pertama kali dari Jakarta. Ya. Kemudian mekanisme kontak tracing juga dimulai dari sana. Otomatis akan dengan sendirinya itu akan kemudian akan terklaster di situ. Atau mungkin karena Jakarta itu paling difokuskan begitu. Artinya kesadarannya lebih banyak masyarakat seperti karena kalau masalah mobilisasi dan kontak dengan warga negara asing Bali juga seperti itu. Iya, itu bisa saja menjadi faktor yang mendukung ya. Tetapi lagi-lagi karena sekarang pendekatan kita masih kontak tracing ya, yang walaupun sifatnya aktif case finding dilakukan oleh tenaga kesehatan berdasarkan kasus positif, ya akan bergeraknya ke sana tetap ke sana ya, kecuali nanti kalau bisa dari kontak tracing ini kemudian kontaknya pindah ke daerah yang lain, maka akan bergerak juga ke sana. Tapi sumbernya waktu awal kan kita memang ada di Jakarta. Di Jakarta sumber utamanya ya. Baik, tapi bukan berarti bahwa di tempat lain nggak ada ya. Betul. Ini kan kalau protokol kan selain protokol kesehatan tadi yang saya sampaikan, ada juga protokol untuk istilahnya port entry ya. Jadi di bandara dan di pelabuhan itu kan ada screen-nya juga tuh yang berasal dari negara epicentrum langsung masuk ke ruang observasi, yang dari negara terinfeksi, yang lainnya kalau tidak ada gejala tidak perlu masuk ruang observasi, tetapi pulang dia bawa kartu kan, kartu kuning itu ya, kewaspadaan. Kayaknya warnanya katanya bukan kuning. Oh gitu. Kita sebut kata kuning biasanya. Ya, kuning hijauan betul. Jadi potongan kartu dibawa pulang untuk cek mandiri kan itu. Nah, itu dia. Itu juga yang mungkin harus kita waktunya kita untuk dorong juga. Karena ini kan nggak bisa dikontrol. Kembali ke individu masing-masing. Yang merasa 14 harus karantina di rumah, ya harus really stay at home. Harus sadar begitu ya. Cek the temperature twice a day gitu kan. Kemudian lihat gejalanya muncul apa enggak. Kalau itu terjadi, proaktif datang ke fasilitas kesehatan untuk kemudian di-screen masuk nggak dia di PDP nih, gitu. Bu Brian, ini kalau misalnya kita bicara potensi lockdown atau penguncian, karena JK sebelumnya juga sudah ngomong dan juga belajar dari kota-kota lain termasuk tetangga kita Manila. Manila, betul. Potensi lockdown diperlukankah di Jakarta ataupun di Indonesia? Itu nanti tugasnya yang gugus tugas ini nih, gitu kan sudah ada gugus tugas. Nanti pasti akan perlu atau tidaknya akan gugus tugas ini yang melakukan. Anda menilainya seperti apa untuk saat ini? Perlukah? Saya belum bisa menginikan ya. Indikatornya udah dibikin belum dokter? Sebetulnya gini, untuk lockdown kalau di istilah setahu saya ya, kalau di istilah di dalam public health itu kita tuh tidak mengenal istilah lockdown itu. Yang ada itu kan karantina ya, ada karantina wilayah. Kalau lockdown itu pertimbangannya tidak murni pertimbangan kesehatan, karena itu ada hubungannya dengan pertahanan dan keamanan. Nah, kalau suatu kota di karantina itu kira-kira jika kenapa? Kalau di satu kota itu kalau sudah terjadi yang disebut dengan local transmission. Jadi kan ada kode-kode warnanya ya, hijau, kuning, orange, kemudian merah. Itu penutupan satu wilayah itu terjadi kalau nggak salah antara kalau nggak orange atau merah itu sudah bisa dilakukan gitu kan. Tapi kan untuk menentukan terjadi local transmission itu juga tidak mudah. Ibaratnya gini, kalau local transmission itu kita masuk ke satu tempat, nggak ada apa-apa, tahu-tahu saya positif, gitu loh. Nah, jadi separah itu gitu? Iya, seperti kayak di Wuhan misalnya, semua orang di Wuhan itu ya masuk bisa kena, makanya dia harus tutup gitu loh. Karena resikonya kalau orang masuk dia akan sakit atau orang ini keluar bisa jadi nyebar. Kami ingin mengonfirmasi ya, masalah soal status darurat nasional seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya di kedokteran ada istilah darurat nasional nggak untuk kesehatan? Nggak ada. Itu kan udah masuk ranahnya, udah ranah kebencanaan ya. Makanya ini kan ada emergency. Kalau dari himbauan dari DG WHO yang pertama itu diaktifkan emergency response mechanism. Maksudnya itu. Jadi sudah mungkin nanti siang nih kalau ada press con-nya di sana.
Dan itu kan day by day ya, udah dipantaunya tuh hari per hari. Di situ Baik. dengan ada gugus tugas itu nanti kepala gugus tugas akan melaporkan setiap hari perkembangan yang terjadi dan kemudian juga memutuskan apa yang harus dilakukan itu daily basis. Baik, Bu Brian, terima kasih sudah hadir bersama kami. Kita harap dengan dibentuknya gugus tugas ini akan semakin meningkatkan kewaspadaan dan juga semakin memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia ya. Terima kasih Bu Brian telah hadir bersama kami.